Muhammad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh wa Ibrahim kullu muttaba, Lutun wa Ismailu ishaqun kada. Ya. Jadi kita melanjutkan daripada pengajian kemarin tentang nama-nama Rasul dan Nabi yang wajib diketahui. Kemarin baru 4 ya, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Dan sekarang yang kelima yakni adalah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam dia adalah seorang nabi, Nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Yaitu Nabi ini, Nabi Soleh adalah seorang nabi keturunan dari Syam bin Nuh. Jadi keturunan Nabi Nuh ya. Dari Nabi Nuh punya anak namanya Sam. Sam itu punya anak namanya adalah Nabi Soleh. Solehibun Nakoh, atau yang dikenal Nabi Soleh adalah pemilik Nakoh. Nakoh itu apa? Nakoh itu ontak ya, ontak yang perempuan itu namanya Nakoh. Karena memang kisahnya Nabi Soleh alaihissalam ini terkenal dengan ontaknya, ya, dengan karomahnya, yakni bisa memiliki ontak, yang ontak betina, yang memiliki ontak betina. Arsalahullahu ila qaumis Samud, dan Nabi Soleh alaihissalam ini diutus oleh Allah kepada kaum Samud, ya, kaum Samud. Yang dimana kaum itu adalah kaum yang tabunal jibal buyutan, masakanahum masakinuhum bil hijri. Yang dimana orang-orang Samud ini adalah orang-orang kaum yang tinggalnya itu di gunung-gunung, ya, tinggalnya itu di gunung. Yang mana gunung-gunung itu dijadikan rumah-rumahnya, tempat tidurnya, tempat masaknya, tempat makannya, itu orang-orang Samud itu menjadikan yang namanya gunung itu adalah rumahnya. Di mana masakinuhum bil hijri, yang dimana tempat tinggalnya itu terbuat daripada yang namanya batu. Jadi orang-orang Samud ini adalah orang gunung ya. Kalau bahasa sekarang itu adalah orang gunung. Kalau orang gunung itu ya berarti di tempat tinggalnya di daerah gunung. Udah gitu bangunannya juga terbuat dari batu, nggak yang seperti kita, kayak misalkan kita kan pakai semen, pakai batu bata segala macamnya. Tapi orang-orang Samud itu tempat tinggalnya di gunung, dan tempat tinggalnya itu dibuat menggunakan batu. Wahia al-ma'rufah bil madaini soleh bainal Hijaz wasyam fil junubi syarqi min ardi Madyin wa hiya mujawizal lil Khalijil akbar fala matadahu ahlukumullahu bi sayhatil Jibril. Atau dia ay sofiatul mujawizal lil haji bi syarqi. Dan di sini ada ayat yang mengatakan fa amma samudu fa uhliku bit tagiyah. Jadi intinya kaum Samud adalah kaum yang lumayan keras kepala, kaum yang dimana kaumnya itu banyak maunya, banyak mintanya, juga banyak ocehannya lah, atau banyak omongannya. Dimana ketika Nabi Soleh alaihissalam berdakwah ke kaumnya Samud, itu banyak sekali pertentangan, banyak sekali yang namanya ocehan, banyak sekali penolakan segala macamnya. Sampai orang-orang Samud itu meminta untuk ditunjukkan bahwasanya kalau misalkan beneran Nabi, maka keluarkan yang namanya suatu keajaiban, ya, mengeluarkan suatu keajaiban. Jadi ada orang-orang Samud didakwahin sama Nabi Soleh, dia akan terima. Kalau misalkan Nabi Soleh ini benar-benar seorang Nabi, benar-benar seorang Rasul, maka tunjukin dong yang namanya kehebatannya, ya kan? Kira-kira kalau hal seperti itu lumrah atau tidak? Kalau misalkan ada orang mengaku Nabi, terus sebagai orang awam atau orang yang mungkin nggak ngerti atau bagaimana, minta yang namanya ditunjukin keajaiban, ya. Kira-kira hal ini lumrah apa tidak? Lumrah ya kan? Karena memang ada orang yang mengaku Nabi. Nah, ketika Nabi SAW meminta kepada Allah, makanya itu ada surat, salah satunya adalah di dalam surat Al-Maidah gitu ya, surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwasanya diturunkan Nabi Soleh meminta untuk meminta keajaiban oleh Allah atau suatu mukjizat atau suatu karomah, itu diberikan kekuatan, diberikan mukjizat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, turunlah yang namanya seekor onta.
seekor onta. Di mana seekor onta ini bukan onta yang sembarangan. Ontanya itu benar-benar onta yang luar biasa, tidak seperti onta pada umumnya. Yang dimana ontanya itu susunya itu nggak bakal pernah habis. Dan ontanya karena ontanya al-anakoh, yaitu adalah onta betina. Ontanya ini selalu mengeluarkan yang namanya anak, melahirkan yang namanya anak. Meskipun tanpa ada yang namanya lelakinya, ya atau perkawinan. Itu ontanya itu benar-benar hebat. Tiba-tiba buat anak, tiba-tiba susunya. Pokoknya orang tuh punya onta itu, kaum tuh punya onta itu tuh benar-benar bunga. Bunga itu apa bahasa Indonesia? Bahagia, itu sangat-sangat senang sekali. Karena ontanya tuh benar-benar kayak sapi perah yang susunya bisa dimanfaatin, anaknya keluar lagi segala macamnya. Nah, sebagian orang kaum Samud akhirnya percaya dan beriman bahwasanya Nabi Shalih alaihissalam adalah seorang nabi, adalah seorang rasul. Tapi lama-kelamaan yang namanya fitrahnya manusia, yang namanya aslinya manusia, sifatnya manusia, itu kadang suka bergunjang-ganjing gitu ya. Makanya al-imanu yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu kadang ada turun, kadang ada naik. Ketika lama-kelamaan seolah-olah yang namanya otak betina ini kayak kurang meyakinkan. Bahkan ada orang tuh yang orang tuh yang gergetan gitu, atau ada yang kepoan lah bahasanya. Jadi Nabi Shalih alaihissalam itu ngomong ke kaumnya, kalau kalian mau yang namanya ngambil anaknya itu silahkan. Kalau kalian mau ngambil bulunya, mau ngambil susunya itu silahkan. Asal satu, jangan dibunuh, jangan diborok, jangan dimakan. Itu aja pesan Nabi Shalih alaihissalam kepada umatnya. Ya tapi seperti yang tadi saya bilang, yang namanya manusia kadang itu pengennya tuh mau lagi. Hasratnya itu selalu bertambah. Sampai akhirnya kaumnya Nabi Shalih itu punya inisiatif buat nyembelih yang namanya onta. Padahal kan dari awal yang namanya onta itu cuma sebagai apa sih? Sebagai mukjizat aja, sebagai bentuk rasa takjub biar orang-orang itu tak mau beriman. Tapi ketika ditunjukin malah kita yang namanya kelebihan, dikasih jantung malah kita dengkul. Ya. Jadi kalau misalkan udah dikasih jantung, dia malah minta lebih segala macamnya. Ini itu kan ya sebagai manusia yang penuh dengan rasa hawa nafsu apa segala macamnya. Dipotonglah, disembelihlah yang namanya otak tersebut, sampai akhirnya hal ini diketahui sama Nabi Shalih alaihissalam. Jadi otaknya itu disembelih, habis itu dimakan rame-rame sama orangnya, sama kaum Samud. Seketika itu Nabi Shalih itu marah seketika, kan udah bilang, saya kan udah bilang bahwasanya kalau misalkan otak ini tuh jangan disembelih, kalian itu boleh ngambil anaknya, boleh ngambil susunya, boleh ngambil bulunya, asal jangan disembelih atau jangan dibunuh. Tapi malah dibunuh, yang akhirnya yang akhirnya sampai peristiwa itu terjadi, akhirnya diazablah daripada yang namanya kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Nah ini benar-benar peristiwa yang sangat luar biasa ya, secara hikmahnya. Secara hikmah itu luar biasa. Kenapa? Maksudnya gini, terkadang manusia itu yang memang keimanan seseorang itu tidak bisa diukur dengan apapun segala macamnya. Tetapi kalau misalnya dasarnya orang itu tidak mau beriman, maka orang